Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 11. Nah, soal nomor 11 ini kita bisa lihat soalnya akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat kurang px tambah 4 sama dengan 0, di mana p-nya itu lebih dari 0 adalah alfa kuadrat dan beta kuadrat. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa tambah beta dikuadratkan dan alfa kurang beta dikuadratkan adalah berarti di sini sama aja gitu ya seperti soal-soal sebelumnya. Kita disuruh untuk mencari apa ya? Yes, persamaan kuadrat baru. Nah di sini dari soal sebelumnya udah banyak nih kan kita bahas soal persamaan kuadrat baru. Nah berarti untuk soal ini aku yakin teman-teman udah pasti paham gitu ya untuk ngerjain soal ini. Nah bagi yang udah paham, teman-teman bisa pause dulu gitu ya videonya, kalian kerjain dulu soalnya dengan menggunakan konsep yang udah kita kerjakan atau langkah-langkah yang udah kita kerjakan di soal sebelumnya. Nah jadi bagi yang udah ngerti nih konsepnya tadi, bisa di pause dulu lalu dikerjain. Setelah udah selesai kalian buka videonya lagi gitu ya, kalian lanjut. Tapi bagi yang masih belum paham, teman-teman bisa belajar di sini atau pelajarin lagi di soal yang sebelumnya tadi gitu ya. Tapi kalau kita lanjut yang sekarang nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita coba lanjutkan, kita anggap udah lanjut gitu ya. Jadi kalau kita lanjutkan, berarti untuk menyelesaikan soal ini berarti kita coba tulis dulu gitu ya apa yang diketahui di soal. Nah tadi karena yang ditanyakan itu adalah PK yang baru, berarti pastinya ada PK yang lama gitu ya. Dimana tadi PK yang lama itu kalau kita lihat dari soalnya adalah x kuadrat kurang px tambah 4 sama dengan 0, yang mana p-nya itu lebih dari 0 dan mempunyai akar-akar alfa kuadrat dan beta kuadrat. Nah gitu ya. Berarti kalau kita tulis di sini x kuadrat kurang px tambah 4 sama dengan 0 dengan p lebih dari 0, dimana akar-akarnya ini adalah alfa kuadrat dan beta kuadrat. Nah terus tadi yang ditanyakan adalah PK barunya tadi, dimana akar-akarnya adalah alfa tambah beta dikuadratkan dan alfa kurang beta dikuadratkan. Berarti kita tulis seperti ini. Karena kita udah tahu nih apa yang diketahui dan ditanya, sekarang kita langsung ke langkah untuk menjawab soal ini. Seperti biasa, berarti langkah yang pertama kita lakukan adalah fokus dulu ke PK yang lama. Jadi kalau kita fokus ke PK yang lama, berarti kita fokus ke sini dulu. X kuadrat kurang PX tambah 4 sama dengan 0, di mana akar-akarnya adalah alfa kuadrat dan beta kuadrat. Selanjutnya, kita akan cari jumlah akar yang di PK yang lama dan perkalian akar di PK yang lama juga. Berarti jumlah akarnya, berarti kita jumlahkan akar-akar ini. Jadinya alfa kuadrat tambah beta kuadrat. Nah, berarti kalau kita jumlahkan kan berarti jumlah akar itu berarti min B per A atau bab per A. Gitu kan? Berarti min B-nya berarti B-nya di sini kan berarti min P kan? Min P berarti min B berarti min kali min P per A. A-nya tadi kalau dari sini berarti koefisien variabel x kuadrat. Berarti koefisien di sini adalah 1. Berarti min kali min P per 1. Nah, berarti min kali min plus. Berarti P per 1 aja kan? Sama dengan P. Nah, gitu. Nah, itu tuh jumlah akarnya. Sedangkan kali akarnya berarti kita kalikan yang ini. Alfa kuadrat kali beta kuadrat. Nah, di mana kalau kita gabungkan kan sama aja dengan alfa. Maaf. Di sini tiba-tiba turun gitu ya. Kalau kita lanjutkan, itu kan berarti alfa kali beta dikuadratkan kan? Biar lebih gampang, kita coba ke sini dulu gitu ya. Jadi kalau ada A pangkat N kali B pangkat N, ini tuh sama aja. Biar lebih enak dibuat titik gitu ya. Ini itu sama aja dengan
AB pangkat N. Oke, contohnya ya. Contoh. Misalkan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, ini tuh sama aja dengan 2 kali 3 pangkat 2. Gitu ya, N-nya 2, gitu kan? Nah, ini kalau misalkan kita kalikan kan jadinya 2 kuadrat itu 4 kali 3 kuadrat itu 9. Jadinya kalau ini kan sama aja dengan 6 kuadrat kan? Nah, berarti 4 kali 9 berapa? 36. 6 kuadrat berapa? 36. Gitu ya. Jadi ini sama dengan ini. Sehingga alfa kuadrat kali beta kuadrat itu sama aja dengan alfa dikali beta dikuadratkan. Nah, gitu ya. Oke, sehingga kalau kita kalikan akar-akarnya tadi, berarti kalau kali akar apa tuh? C per A kan? C per A atau cap per A. C-nya di sini berarti 4, A-nya 1. Berarti 4 per 1 itu 4. Nah, gitu. Oke, sekarang karena kita udah ke PK yang lama dan kita udah cari jumlah akar dan kali akar di PK yang lama, berarti kita ke PK yang baru. Oke, ke PK yang baru di sini berarti di mana akar-akarnya tadi yang ditanyakan itu adalah alfa tambah beta dikuadratkan dan alfa kurang beta dikuadratkan. Jadi, kalau kita udah dapat akar-akarnya di PK yang lama berarti itu sangat membantu gitu kan di PK yang baru. Oke, berarti sama juga kita cari jumlah akar yang baru. Jumlah akar yang baru berarti kita jumlahkan yang ini. Alfa tambah beta dikuadratkan dengan alfa kurang beta dikuadratkan. Nah, inilah dia. Nah, terus ini kita coba masing-masing kita kuadratkan. Jadi, alfa tambah beta dikuadratkan itu sama aja dengan alfa kuadrat tambah beta kuadrat tambah 2 alfa beta. Nah, di sini aku yakin teman-teman pasti udah paham gitu ya, bagaimana cara mengkuadratkan bentuk seperti ini. Gitu. Khususnya kalau udah sering latihan, pasti udah paham banget gitu ya, gimana menguadratkan ini gitu. Nah, gitu. Nah, terus untuk yang ini berarti lawannya kan. Nah, bedanya berarti tinggal di min 2 alfa betanya kan. Gitu. Jadi, ini kalau dikuadratkan jadinya alfa kuadrat tambah beta kuadrat dikurang 2 alfa beta. Nah, lanjut. Di sini aku coba hapus dulu gitu ya biar lebih rapi. Nah, berarti dari sini kita coba lihat kalau 2 alfa beta dengan min 2 alfa beta bisa kecoret. Kenapa? Karena dia akan menghasilkan nilai 0. Gitu kan? Terus yang ini kan alfa kuadrat tambah alfa kuadrat itu kan 2 alfa kuadrat. Terus yang ini beta kuadrat tambah beta kuadrat itu berarti tambah 2 beta kuadrat. Nah, 2-nya di sini kita bisa keluarkan. Jadi apa yo? 2 kali yang di dalamnya lagi berarti tinggal alfa kuadrat tambah beta kuadrat. Nah, inilah dia. Gitu. Nah, di mana alfa kuadrat tambah beta kuadrat tadi kita dapatkan dari jumlah akar yang lama, yaitu P-nya. Jadi kita tinggal kalikan, berarti 2 kali P itu adalah 2P. Nah, itu jumlah akar yang baru. Nah, sekarang kita ke kali akar yang baru gitu ya. Kali akar yang baru, berarti kita kalikan. Berarti alfa tambah beta dikuadratkan dikalikan alfa kurang beta dikuadratkan. Oke? Nah, berarti di sini kita coba kalikan masing-masing sama seperti yang jumlah akarnya tadi. Berarti ini kalau kita kuadratkan jadinya apa? Alfa kuadrat tambah beta kuadrat tambah 2 alfa beta. Terus yang ini kalau kita kuadratkan jadinya apa? Alfa kuadrat tambah beta kuadrat dikurang 2 alfa beta. Nah, sehingga dari sini kalau kita mau kalikan biar lebih enak gitu ya. Kita coba ini anggap satu kelompok yang ini. Misalkan biar lebih enak ini kotak, ini segitiga, ini kotak, ini segitiga. Jadi nanti formulanya itu kita bisa dapatkan kotak tambah segitiga kali kotak kurang segitiga. Nah, di mana ini tuh kan sama aja dengan kotak kuadrat dikurang segitiga kuadrat gitu ya.
Atau kalau A tambah B kali A kurang B, berarti kan sama aja dengan, yes, kok AR sih? Sorry. A kuadrat dikurang B kuadrat, gitu ya maksudnya. Oke. Di mana tadi kotaknya apa ya tadi? Alfa kuadrat tambah beta kuadrat kan? Berarti alfa kuadrat tambah beta kuadrat dikuadratkan dikurang segitiga kuadrat kan? Berarti tadi itu kan 2 alfa beta kan? Berarti 2 alfa beta dikuadratkan. Nah, jadinya seperti ini. Gitu ya. Oke, di sini aku coba hapus dulu biar lebih rapi. Nah, gitu ya. Jadi sama gitu ya. Waduh, kok kehapus juga. Oke, jadi gitu ya. Nah, ini. Nah, sehingga dari sini nanti jadinya kelihatan lebih enak gitu ya. Kita substitusikan. Karena apa? Karena di sini alfa kuadrat tambah beta beta kuadrat dikuadratkan. Waduh, karena ada kuadrat jadinya salah ucap gitu ya. Sorry. Jadi alfa kuadrat tambah beta kuadrat yang dikuadratkan itu berarti di sini kan tadi P kan, alfa kuadrat tambah beta kuadratnya. Berarti tinggal kita kuadratkan aja yang ini tadi gitu. Sedangkan untuk yang ini berarti 2 alfa beta dikuadratkan. Nah, berarti kan ini tuh kan sama aja kan kayak yang tadi. Kalau misalkan A pangkat N kali B pangkat N berarti kan AB dipangkatkan dengan N. Terus kalau yang ini, waduh, kok maju lagi gitu ya. Oke, sorry, ini kesalahan teknis. Oke, ini kalau sama lagi, waduh. Oke. Oke. Kita coba fokus kembali. Jadi kalau misalkan kembali lagi kita ke sini, berarti menguraikannya berarti jadi seperti ini kan? A pangkat N kali B pangkat N. Jadinya, ini 2 alfa beta dikuadratkan, berarti kan sama aja dengan 2 kuadrat kali alfa beta dikuadratkan kan? Kan gitu, ibaratnya AB gitu kan. A pangkat N kali B pangkat N. Berarti A pangkat 2, 2 pangkat 2 kali B pangkat 2, alfa beta dikuadratkan. Nah gitu ya. Waduh. Oke, kalau kita lanjut, jadinya seperti ini gitu ya. Oke, kita buat seperti ini. Dimana ini tetap yang ini, terus yang ini kalau kita uraikan tadi jadinya 4 alfa beta dikuadratkan. Oke, berarti kalau kita lanjut, yang tadi alfa kuadrat tambah beta kuadrat, berarti itu apa ya tadi? P. Berarti kalau dikuadratkan lagi jadinya P kuadrat. Terus kurang 4 kali alfa beta dikuadratkan. Oke, kurang 4. Alfa kurang beta dikuadrat. Kok alfa kurang beta ya? Sorry. Waduh, kok kebanyakan typo nih. Oke, jadinya kan tadi alfa kali beta gitu kan, dikuadratkan. Nah, tadi alfa kali beta dikuadratkan itu adalah 4 gitu kan? 4. Jadi kita kalikan aja. 4 kali 4 gitu kan? 4 kali 4. Jadinya kita dapatkan P kuadrat kurang 4 kali 4. Itu 16 kan? Jadinya P kuadrat kurang 16. Oke, di sini kalau aku hapus jadinya gini. Gitu ya. Oke. Nah, kita dapatkan kali akar barunya. Terus tadi sebelumnya kita udah dapatkan jumlah akar barunya. Berarti kita udah gampang kan untuk menentukan PK yang baru. Dimana PK yang baru itu adalah, yes, X kuadrat kurang jumlah akar baru dikali X tambah kali akar baru sama dengan 0. Nah, berarti kalau kita ganti jadinya X kuadratnya tetap. Terus jumlah akar baru berarti, yang mana tadi? Ini 2P, berarti kurang 2PX gitu kan. Terus tambah kali akar baru itu adalah P kuadrat kurang 16. Berarti tambah P kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Nah, inilah jawabannya, gitu. Nah, di sini tidak ada gitu ya di opsi jawaban. Oke, kalau kita cek lagi. Oke, kalau kita cek lagi nggak ada gitu ya.
Tapi kalau misalkan kita perhatikan lagi, di sini ada opsi E, di mana di sini letak perbedaannya itu ada di pangkat 2 kan. Nah, kemungkinan berarti ini soalnya typo gitu. Kalau misalkan ada soal seperti ini terus misalkan eh, typo gitu kan, berarti kemungkinan jawabannya opsi E gitu. Tapi pastinya di sini jawabannya itu kalau kita lihat dari opsi yang dari sini, betul dari sini gitu ya pastinya. Yang waduh kok seperti dari sini gitu ya. Berarti jawaban itu nggak ada gitu. Tapi kalau misalkan kita disuruh milih, um, kalau terpaksa milih sih berarti jawabannya opsi E gitu. Oke, berarti jawabannya nggak ada gitu ya. Gitu.